Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Di sini saya ingin membuat laporan praktikum dengan mata kuliah agroklimatologi yang berjudul Growing Degree Days atau disingkat dengan GDD. Dengan saya sendiri, Jan Parsi Litonga, NIM 2502021, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Selanjutnya masuk pada latar belakang. Growing Degree Days atau GDD atau Satuan Panas Tumbuh merupakan indikator agroklimat yang digunakan untuk mengukur akumulasi suhu yang diperlukan tanaman agar dapat mencapai setiap fase pertumbuhan dan perkembangannya. Konsep ini didasarkan pada akumulasi suhu harian di atas suhu dasar yang spesifik untuk setiap jenis tanaman, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memprediksi waktu kecambahan, pembungaan, pemasakan, hingga panen secara lebih akurat. Selain itu, GDD juga berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan budidaya, seperti penentuan waktu tanam, pemupukan, irigasi, serta pengendalian hama dan penyakit, terutama di tengah perubahan iklim yang menyebabkan variasi suhu semakin tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan Growing Degree Days menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan efisiensi pengolahan tanaman, produktivitas pertanian, serta mendukung penerapan pertanian presisi yang berkelanjutan. Selanjutnya masuk pada tujuan, yang dimana tujuan kali ini adalah mengetahui cara menghitung dan menginterpretasikan nilai Growing Degree Days sebagai indikator akumulasi suhu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, di sini ada gambar alat dan bahan, yang dimana yang pertama itu handphone untuk melihat suhu dari HP, yang kedua penggaris mengukur tinggi tanaman tersebut, yang ketiga tanaman tersebut bibit kelapa sawit, yang keempat ada air. Pada kali ini masuk pada cara kerja. Yang pertama, dipilih 3 bibit kelapa sawit yang memiliki kondisi pertumbuhan relatif seragam. Selanjutnya, bibit kelapa sawit diletakkan pada ruang terbuka dan membentuk segitiga yang mendapat paparan sinar matahari secara langsung. Selanjutnya dilakukan pengukuran awal terhadap setiap bibit, meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, dan tinggi batang. Selanjutnya, setiap bibit disiram dengan sebanyak 250 ml pada pagi hari. Suhu lingkungan di sekitar tanaman diukur setiap hari pada pukul 7 sampai 8 WIB dan pada pukul 12.00 sampai 13.00 WIB. Data suhu harian dicatat dan digunakan untuk menghitung nilai Growing Degree Days. Pemurnian tanaman dilakukan secara rutin selama 25 hari pengamatan. Setelah 25 hari dilakukan pengukuran akhir terhadap tinggi tanaman, tinggi batang, dan jumlah daun pada masing-masing bibit. Data hasil pengukuran awal dan akhir dibandingkan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman selama periode pengamatan. Nah, di sini sudah ada hasil data suhu harian yang setelah 25 hari kami lakukan. Nah, pada data kali ini adalah hasil jumlah daun dan tinggi tanaman setelah kami lakukan 25 hari pengamatan berturut-turut. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 25 hari, seluruh bibit kelapa sawit menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang baik yang ditandai dengan bertambahnya tinggi tanaman dan jumlah daun. Tinggi tanaman merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pertumbuhan bibit pada fase pembibitan karena mencerminkan aktivitas pembelahan dan pemanjangan sel yang berlangsung secara optimal. Selain itu, jumlah daun juga menjadi parameter penting karena berkaitan dengan kemampuan tanaman melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi yang diperlukan dalam pertumbuhan. Berdasarkan data hasil pengamatan suhu maksimum atau Tmax dan suhu minimum atau Tmin selama 25 hari, diperoleh nilai Growing Degree Days harian berkisar antara 10,5 sampai 15,00 derajat Celcius. Hari dengan akumulasi GDD pada hari pengamatan mencapai 327 derajat Celcius. Nilai GDD dihitung berdasarkan suhu rata-rata harian yang dikurangi suhu dasar sebesar 15 derajat Celcius. Konsep GDD digunakan untuk menggambarkan akumulasi panas yang diterima tanaman selama periode pertumbuhan. Semakin besar nilai GDD yang terakumulasi, semakin besar pula energi panas yang tersedia untuk mendukung proses fisiologis tanaman, seperti perkecambahan, pembentukan daun, pembungaan, dan pemasakan hasil. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa suhu maksimum berkisar antara 26 sampai 33 derajat Celcius, sedangkan suhu minimum berada pada rentang 24 sampai 27 derajat Celcius. Kisaran suhu tersebut menunjukkan kondisi lingkungan yang relatif stabil dan masih berada dalam rentang yang mendukung aktivitas metabolisme tanaman tropis. Stabilitas suhu menyebabkan nilai GDD harian tidak mengalami fluktuasi yang terlalu besar,
sehingga akumulasi GDD meningkat secara konsisten dari hari ke hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanaman memperoleh suplai panas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan vegetatif maupun perkembangan generatif secara berkelanjutan. Berdasarkan pengamatan selama 25 hari, bibit kelapa sawit mengalami pertumbuhan yang cukup baik, terlihat dari bertambahnya tinggi tanaman dan jumlah daun pada semua sampel. Pertambahan tinggi tanaman berbeda-beda, di mana sawit 3 paling tinggi yaitu 5 cm, lalu sawit 2 sebesar 4,6 cm, dan sawit 1 sebesar 3 cm. Sedangkan jumlah daun juga ikut bertambah walaupun tidak sama pada setiap tanaman. Pertumbuhan ini terjadi karena tanaman mendapatkan panas yang cukup dari lingkungan, yang dalam ilmu pertanian disebut growing degree days, yaitu ukuran akumulasi panas yang membantu tanaman untuk tumbuh. Jadi, semakin cukup panas yang diterima oleh tanaman, maka pertumbuhan juga akan semakin baik. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.